Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan kecil ke desa terpencil itu akan menjadi mimpi buruk. Namaku Raka, seorang jurnalis lepas yang biasanya meliput hal-hal sepele. Tapi kali ini, aku ditugaskan menyelidiki sebuah komunitas misterius yang disebut Gerbang Malam. Desas-desus mengatakan mereka menjalankan ritual aneh setiap malam purnama di tengah hutan, sebuah tradisi yang menurut penduduk setempat telah berlangsung selama puluhan tahun. Hari itu, aku dan dua rekanku, Nia, seorang fotografer pemberani, dan Arif, asisten lapangan kami, berangkat ke desa Karsa. Udara terasa berat ketika kami tiba, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai. Warga desa sangat tertutup. Setiap kali kami mencoba bertanya tentang gerbang malam, mereka hanya menunduk atau menggumamkan doa. Namun, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo akhirnya bersedia berbicara. Dengan suara bergetar, ia memperingatkan kami untuk menjauh. Gerbang malam bukan untuk orang luar. Mereka yang masuk, tidak pernah kembali. Tentu saja, kami tidak menggubris peringatan itu. Malam itu, kami menyelinap ke hutan dengan peralatan kami. Suasana sunyi, hanya terdengar gemerisik daun dihembus angin. Tapi perlahan, suara-suara mulai muncul. Suara nyanyian, melodi yang aneh dan menghipnotis. Kami mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah lapangan terbuka, tempat sebuah altar besar berdiri dikelilingi obor menyala. Di sana, kami melihatnya, sekelompok orang berjubah hitam, berlutut menghadap altar. Di atas altar, ada seorang gadis muda, diikat dan terisak. Aku merasa darahku membeku. Ini gila, bisik Nia, suaranya hampir tak terdengar. Kita harus menghentikan ini. Aku ingin setuju, tapi apa yang bisa kami lakukan? Saat itu, pemimpin ritual berdiri. Ia mengenakan topeng kayu menyeramkan dan memegang belati. Tiba-tiba, nyanyian berhenti, dan semua orang menoleh ke arah kami. Semua mata tertuju pada kami. Tubuhku menegang, sementara Nia berusaha menarik kameranya ke belakang, mungkin berharap mereka tidak melihatnya. Namun, terlambat. Suara berat pemimpin ritual bergema di antara pepohonan. Kita kedatangan tamu yang tidak diundang, katanya dingin, suaranya menggema. Dalam sekejap, para peserta ritual bangkit berdiri. Mereka bergerak seperti satu kesatuan, perlahan-lahan mendekati kami. Tidak ada jalan untuk melarikan diri, mereka sudah mengepung kami. Aku mencoba berpikir cepat, tapi otakku kosong. Jangan bergerak, bisik Arif di sebelahku. Tapi Nia, mungkin karena panik, berbalik dan mulai lari. Dalam hitungan detik, dua orang berjubah menangkapnya. Ia menjerit, tetapi suara itu teredam ketika salah satu dari mereka menutup mulutnya dengan tangan. Apa yang kalian inginkan? Aku berteriak, mencoba melindungi Nia, meski tahu usahaku sia-sia. Pemimpin ritual mendekat, wajahnya tersembunyi di balik topeng. Ia mengangkat tangannya, dan semua menjadi hening. Kalian telah melanggar batas suci kami. Gerbang malam tidak mengampuni pengkhianat atau penyusup. Namun, kami akan memberi kalian kesempatan untuk bertahan hidup. Kesempatan. Aku tergagap. Ia menunjuk ke arah hutan di belakang altar. Hutan itu adalah arena kami. Jika kalian mampu keluar hidup-hidup sebelum fajar, kalian bebas. Tetapi jika kalian tertangkap, tubuh kalian akan menjadi persembahan bagi gerbang malam. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Ini seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Nia, Arif, dan aku dipaksa berjalan ke tengah hutan, diikuti oleh tawa dingin mereka. Pemimpin ritual memberikan aba-aba terakhir, perburuan dimulai sekarang. Kami berlari secepat mungkin, melawan rasa takut yang terus membanjiri pikiran. Nia gemetaran, sementara Arif mencoba memimpin jalan. Namun, hutan ini terasa seperti labirin tak berujung. Setiap pohon tampak serupa,
dan suara langkah mereka yang mengejar membuat kami semakin panik. "Ini salahku," kata Nia dengan suara gemetar. "Aku yang membawa kamera itu. Bukan saatnya menyalahkan diri sendiri," kataku, berusaha menenangkannya. "Kita harus menemukan jalan keluar." Namun, mereka tidak memberi kami waktu untuk berpikir. Teriakan mengerikan terdengar dari arah belakang. Salah satu penjaga ritual berhasil menangkap Arif. Aku dan Nia terhenti, menoleh ke belakang hanya untuk melihat Arif melawan mati-matian. "Pergi, jangan berhenti," teriak Arif, sebelum mereka menyeretnya ke arah altar. Aku menarik Nia, memaksanya terus berlari. Tapi energi kami mulai habis. Nafasku tersengal-sengal, dan lututku lemah. Di depan kami, sebuah jurang besar membentang, terlalu lebar untuk dilompati. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Nia, wajahnya penuh keputusasaan. Aku melihat sekeliling, mencoba menemukan jalan lain. Di sisi kiri, ada jalur sempit yang tampak mengarah ke bawah. "Kita turun ke sana," kataku. Kami mengikuti jalur itu, tetapi langkah kami melambat. Nia terpeleset beberapa kali, dan aku hampir kehabisan tenaga. Namun, suara langkah mengejar kami tidak berhenti. Mereka semakin dekat. Ketika aku pikir kami sudah aman, seorang pria berjubah melompat dari balik pohon. Dengan cepat, ia menarik pedang pendek dan mengarahkannya padaku. Aku tidak punya pilihan lain. Dalam kepanikan, aku meraih batu besar di dekatku dan memukulnya sekuat tenaga. Pria itu terjatuh, darah mengalir dari kepalanya. Aku terpaku sesaat, menyadari apa yang baru saja kulakukan. Tapi Nia menarik tanganku. "Kita harus pergi," katanya. Namun, suara langkah lainnya semakin mendekat. Aku tahu kami tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mereka terlalu banyak, dan kami sudah terlalu lelah. Langit mulai cerah ketika kami sampai di sebuah tebing yang menghadap sungai besar. Airnya deras, penuh bebatuan tajam. Tidak ada jalan kembali, pengejar kami sudah dekat. "Raka, aku tidak bisa lagi," Nia berkata dengan napas tersengal-sengal. Aku melihatnya, kemudian menatap sungai di bawah. "Ini satu-satunya cara. Kita harus lompat." Nia menggeleng, air matanya mengalir. "Kita tidak akan selamat, tapi kita akan mati kalau tetap di sini," jawabku. Sebelum kami sempat memutuskan, pengejar kami muncul. Mereka mengelilingi kami, wajah mereka dingin tanpa emosi. Pemimpin mereka melangkah maju, belati di tangannya. "Gerbang malam tidak pernah gagal mendapatkan persembahannya," katanya. Aku menggenggam tangan Nia dan berbisik, "Maaf." Tanpa memberitahu dia, aku melompat membawa tubuhnya bersamaku ke dalam sungai. Dunia terasa melambat saat aku merasakan air dingin menyelimuti tubuhku. Aku tidak tahu apakah ini akhir atau hanya permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Ketika tubuhku ditemukan oleh penduduk desa, aku sudah setengah mati. Luka-luka di tubuhku menceritakan kengerian yang kulalui, tetapi mereka tidak pernah tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Aku sadar ketika tubuhku dirawat di sebuah gubuk sederhana. Pak Wiryo, lelaki tua yang memperingatkan kami, ada di sana. Matanya dipenuhi rasa iba, tapi juga ketakutan. "Kamu beruntung selamat dari gerbang malam," katanya sambil menyalakan dupa di sudut ruangan. "Tapi aku khawatir mereka tidak akan berhenti mencarimu." Aku tidak mengerti apa yang ia maksud saat itu, sampai malam tiba. Malam pertama setelah aku sadar, aku merasa diawasi. Meskipun pintu dan jendela gubuk tertutup rapat, udara dingin menyelinap masuk. Bayangan bergerak di sudut ruangan, terlalu nyata untuk hanya ilusi. Aku mendengar bisikan, bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku terbangun dengan keringat dingin. Pak Wiryo sedang berdiri di sudut, membaca mantra pelan-pelan. Ketika mataku bertemu dengannya, ia berhenti. "Bayangan mereka telah mengikutimu,"
Nak, kau harus pergi dari sini. Apa maksud Bapak? Pergi kemana? Tanyaku dengan suara bergetar. Keluar dari desa ini. Semakin lama kau di sini, semakin dekat mereka. Kau adalah tanda kegagalan mereka, dan gerbang malam tidak pernah membiarkan kegagalan bertahan. Meski tubuhku lemah, pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan Nia. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia berhasil selamat? Atau dia menjadi bagian dari ritual mengerikan itu? Aku memutuskan untuk kembali ke hutan, meskipun Pak Wiryo melarangku. Satu langkah lagi ke dalam hutan itu, dan kau tidak akan pernah kembali, katanya. Tapi rasa bersalahku terlalu besar. Aku meninggalkan gubuk itu di tengah malam, membawa senter dan pisau kecil sebagai perlindungan. Hutan terasa berbeda kali ini. Lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih menyeramkan. Aku berjalan selama berjam-jam, mencari tanda-tanda keberadaan Nia. Namun, yang kutemukan hanyalah bekas altar tempat kami melihat ritual itu. Darah kering masih menempel di atas batu, dan aroma anyirnya membuatku hampir muntah. Kemudian, aku mendengar sesuatu. Langkah kaki, bukan satu, melainkan banyak. Mereka mendekat, dan aku tahu aku tidak sendiri. Dari balik kegelapan, mereka muncul. Para pengikut gerbang malam, mengenakan jubah hitam mereka, dengan mata yang bersinar seperti binatang buas. Pemimpin mereka masih mengenakan topeng kayu, tetapi kali ini, ia tidak membawa belati. Sebaliknya, ia mengangkat tangan dan berkata dengan suara yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Kau telah kembali untuk menyelesaikan apa yang kau ganggu, Raka. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku terlalu lemah. Mereka menangkapku dengan mudah, menyeretku kembali ke altar. Kali ini, aku adalah korban mereka. Namun, sebelum mereka sempat memulai ritual, sebuah suara memecah keheningan. Itu suara Nia. Dia muncul dari balik pepohonan, dengan wajah yang tidak kukenali lagi. Matanya kosong, dan senyumnya tidak alami. Raka, katanya, suaranya bergema seperti dua suara berbicara bersamaan. Kau tidak seharusnya kembali. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar Nia atau sesuatu yang telah merasukinya. Tapi dia melangkah mendekat, dan para pengikut gerbang malam mundur, seolah-olah takut padanya. Nia, atau entitas yang ada di dalam dirinya, berdiri di depanku. Kau melarikan diri dari kematianmu, tapi kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, katanya. Dia mengangkat tangannya, dan altar itu terbakar. Para pengikut gerbang malam berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi api itu mengejar mereka seperti makhluk hidup. Hutan dipenuhi suara jeritan, bau daging terbakar, dan suara tawa menyeramkan dari Nia. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terasa lumpuh, tapi mataku tidak bisa berpaling dari pemandangan itu. Ketika semuanya berakhir, aku berada di tengah hutan yang hangus, sendirian. Tidak ada jejak Nia, tidak ada jejak pengikut gerbang malam. Namun, aku tahu aku tidak selamat. Aku adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Suara-suara itu, bayangan-bayangan itu, masih mengikutiku, bahkan saat aku meninggalkan hutan. Aku kembali ke kota, tetapi hidupku tidak pernah sama. Setiap malam, aku bermimpi tentang Nia, tentang api, tentang altar itu. Aku mendengar bisikan di telingaku, memanggilku kembali ke hutan. Dan aku tahu, suatu hari nanti, aku tidak akan bisa melawan panggilan itu lagi. Gerbang malam masih hidup, dan aku adalah bagian dari kutukan mereka. Setelah aku selamat dari perburuan mereka, Pak Wiryo mulai bercerita tentang gerbang malam, sesuatu yang selama ini hanya dibisikkan di kalangan penduduk desa. Dahulu, Desa Karsa adalah tempat yang makmur, katanya, suaranya berat dengan kenangan kelam. Namun, semuanya berubah ketika seorang pria bernama Ki Jajang datang.
Ia membawa ajaran yang katanya bisa memberikan kekuatan dan kekayaan bagi siapapun yang mau berkorban. Apa hubungannya dengan gerbang malam? Tanyaku, meski sebagian dari diriku tidak ingin tahu jawabannya. Pak Wiryo menatapku dengan tatapan kosong. Gerbang malam adalah sekte yang Ki Jajang dirikan. Mereka percaya bahwa melalui persembahan darah manusia di altar suci, mereka bisa membuka pintu ke dunia lain, tempat kekuatan abadi berada. Aku merasa mual mendengar itu. Dan mereka masih melakukannya. Setiap purnama penuh, jawabnya, sambil mengalihkan pandangan keluar jendela, seperti takut ada yang mendengar. Ketika aku memutuskan kembali ke hutan untuk mencari Nia, rasa takut dan trauma dari malam sebelumnya terus menghantui langkahku. Hutan itu seperti makhluk hidup, pepohonan yang menjulang tinggi seolah-olah mengawasi, dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan rahasia. Aku tahu bahwa jika mereka menemukanku lagi, aku tidak akan seberuntung sebelumnya. Di tengah perjalanan, aku menemukan jejak kaki. Jejak itu segar, terlalu kecil untuk menjadi milik para pengikut gerbang malam. Mungkinkah itu Nia? Aku mengikuti jejak itu, berharap bisa menemukan temanku hidup-hidup. Namun, yang kutemukan adalah jebakan yang dipasang oleh mereka. Sebuah lubang besar yang tertutup daun hampir saja menjebakku. Aku mundur dengan cepat, jantungku berdetak kencang. Mereka tahu aku akan kembali, dan mereka siap untukku. Saat berjalan lebih dalam ke hutan, pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa aku kembali? Apakah aku benar-benar ingin menyelamatkan Nia, atau aku hanya mencoba menebus rasa bersalahku? Ketika aku melihat altar itu lagi, tubuhku gemetar. Di sana aku melihat bayangan Arif, atau mungkin hanya imajinasiku. Aku teringat jeritannya saat ia diseret pergi. Aku merasa seolah-olah darahnya masih menodai tanganku. Ini salahmu, Raka. Suara dalam kepalaku berbisik. Jika kau tidak mengusulkan untuk menyelidiki gerbang malam, mereka semua akan selamat. Aku hampir menyerah pada rasa bersalahku, tetapi suara langkah kaki di dekatku membuatku terbangun dari lamunanku. Aku bersembunyi di balik pohon, mencoba mengendalikan napasku. Dari balik dedaunan, aku melihat beberapa pengikut gerbang malam berjalan, membawa obor. Mereka berbicara tentang persembahan yang gagal dan bagaimana mereka harus menangkapku untuk menyempurnakan ritual. Aku tahu waktu tidak berpihak padaku. Ketika aku akhirnya menemukan Nia, dia tidak lagi seperti yang kuingat. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Dia berdiri di tengah lingkaran aneh yang terukir di tanah, dengan simbol-simbol yang tidak kumengerti. Ketika dia berbicara, suaranya bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia. Raka, katanya dengan senyuman menyeramkan. Kau tidak seharusnya kembali. Mereka mencarimu. Apa yang mereka lakukan padamu, Nia? Tanyaku, mencoba mendekatinya. Tapi setiap langkah yang kuambil membuat lingkaran itu bersinar. Aku berhenti, takut akan apa yang terjadi jika aku melanggar batasnya. Aku adalah bagian dari mereka sekarang, katanya. Dan kau adalah persembahan terakhir. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Nia, temanku, telah menjadi bagian dari mimpi buruk ini. Aku mencoba berbicara dengannya, membujuknya untuk kembali, tetapi dia hanya tertawa. Kau tidak bisa melawan gerbang malam, Raka. Mereka adalah segalanya. Dan sekarang, mereka menginginkanmu. Teriakan dan langkah kaki mendekat. Para pengikut gerbang malam mengepungku, dengan senjata di tangan mereka. Aku tahu ini adalah akhirnya, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku meraih tongkat besar di dekatku, bersiap untuk bertarung. Pertarungan itu brutal. Aku berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Salah satu dari mereka berhasil menjatuhkanku, dan aku merasa belati dingin menembus bahuku. Aku menjerit kesakitan,
tetapi aku terus melawan. Di tengah kekacauan itu, Nia hanya berdiri diam, menyaksikan dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika mereka akhirnya menangkapku, aku ditarik ke altar. Pemimpin mereka muncul, mengenakan topeng kayu yang sama seperti sebelumnya. Dengan suara dingin, dia berkata, "Ritual ini akan menyempurnakan semuanya. Darahmu akan membuka gerbang malam." Aku menatap Nia, berharap dia akan membantuku. Tapi dia hanya berbalik, berjalan menjauh dari altar. Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi sesuatu di altar itu berubah. Langit menjadi gelap, dan angin kencang bertiup. Aku merasa tubuhku ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, seolah-olah aku sedang disedot ke dalam kegelapan. Saat aku merasakan hidupku memudar, aku melihat sosok Nia di kejauhan. Dia berdiri di depan lingkaran yang sama, tersenyum puas. Aku ingin meneriakinya, tetapi suaraku hilang. Ketika semuanya berakhir, aku sadar bahwa aku tidak lagi berada di dunia ini. Aku terperangkap di suatu tempat yang dingin dan gelap, penuh dengan bisikan dan bayangan. Aku adalah bagian dari gerbang malam sekarang, sama seperti Nia. Dan mereka menunggu korban berikutnya.